Kita cuma kesal sama diri kita doang, kita gak mikirin gitu perasaan pengantin. Menurut gue bener, jalanan ada orang pernikahan harus diblokir. Coba lu bayangin misalkan ada pernikahan di kampung-kampung, jalanan gak diblokir. Kesian pengantinnya kan, lagi foto gitu kan. Yuk, di foto kan. 1, 2, 3. Nguang, ereking lewat tuh. Dilihat erekingnya lagi gaya begini. Akhirnya diulang fotonya kan. Ayo bang, ulang bang. 1, 2, 3. Nguang, erekingnya mundur gitu yang tadi. Selanjutnya gue panggil temen gue. Ini dari Tanah Abang. Remaja masjid. Afif Safi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya emang benar tadi Bang Rahman dari Priuk. Orangnya serem-serem katanya orang Priuk. Gue cerita bang nih gue juga anak Tanah Abang gitu kan. Serius. Gue anak Tanah Abang tuh juga serem. Nih, gue bukan sombong, bukan takabur nih. Perut gue udah 17 jahitan nih. Usus buntu nih. Pengalaman ya. Nama gue Afif, gue di sini ada rumahnya dekat masjid ya? Gue tinggal di rumah di dekat masjid gitu kan. Jadi rumah gue kecil, kamar mandinya itu jauh. Kamar mandinya jauh karena kecil. Terus gue kadang tinggal dekat masjid gitu kan. Gue kadang suka takut gitu kalau malam-malam lagi mau buang air gitu. Tiba-tiba ada pengumuman orang meninggal gitu. Karena menurut gue nyeremin aja gitu. Jam 12 gue mau pipis kan. Wah jam 12 nih. Langsung di masjid. Ya, gitu kan biasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu gue saking takutnya air kencing gue masuk lagi itu bener. Serem. Iya, bahkan kalau udah jadi gue dari pengumuman orang meninggal itu suasana berubah jadi horor semua gitu. Innalillahi. Ada tikus gerebek-gerebek dan segenteng. Woi, apaan tuh? Pokoknya horor. Bener. Iya, tapi menurut gue nih ya, gue bukan mau ngomongin tentang orang meninggal nih, gue kan sering di gue remaja masjid itu kan. Menurut gue yang bikin serem tuh nadanya, setuju gak lu? Yang bikin serem nadanya kan. Telah meninggal dunia. Maksudnya ini kan pengumuman gitu kan, maksudnya ini pengumuman. Ya buatlah biar orang-orang pada dengar gitu yang menarik gitu kan. Misalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi. Wa inna ilaihi rajiun. Gitu. Atau biar lebih menarik lagi gitu kan, kasih lebih tambah menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada yang meninggal lagi nih, kira-kira siapa ya? Kalian tahu gak sih? Cuman lu keluar masjid digebukin tuh pas itu. Makanya biasa aja gitu kan. Makanya biasa aja. Gue tinggal di masjid itu. Cuman sekarang gue tanya, di sini ada yang pernah ngumumin orang meninggal gak? Itu bener, kita tuh deg-degan. Karena namanya itu gak boleh salah gitu. Deg-degan, jangan kayak teman gue nih. Teman gue blow on. Dia ngumumin orang meninggal. Assalamualaikum. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia. Siapa nih? Siapa ya? Udahlah. Saya terus bunuh diri langsung gitu. Bego tuh. Jangan temenin kalau punya teman kayak gitu tuh. Serem ya kan? Terus gue juga tinggal di gue tinggal di masjid kan, tinggal di dekat-dekat masjid. Gue nggak tahu kenapa ya. Nyokap gue kan orang ibu-ibu pengajian gitu. Ini ibu-ibu pengajian nih kalau keluar dari masjid nih. Itu kalau jalan di gang, itu kalau diklakson naik motor nggak mau minggir. Cuma nengok doang. Bener gak sih lu? Gue lagi naik motor enak-enak nih ada ibu-ibu bubaran pengajiannya. Gue klakson kan, Tin. Apaan sih lu? Jalan lagi. Iya. Gue klakson 2 kali kan. Tin. Apaan sih lu? Gue klakson sekali, nengoknya sekali kan. Gue klakson 2 kali, nengok kedua kali. Ini mungkin ibu-ibu nengoknya sesuai klakson gue nih. Gue kesel kan, gue klakson yang banyak, mampus lu bu. Tin. Nengoknya begini dia. Ngeluarin jurus macan gitu. Gitu.
Tapi menurut gue seakan-akan yang punya jalanan gitu. Padahal mah tinggal minggir doang ya kan. Tapi untung nih, ini untung ibu-ibu jalannya cuma di gang gitu. Gue gak bayangin nih kalau ibu-ibu jalannya di rel kereta gitu. Pulang ngaji kan, di rel. Pom, apaan sih lu anjing. Diklakson 2 kali, pom, apaan sih lu, apaan sih lu. Makin kenceng keretanya, makin kenceng klaksonnya kan. Pom, ibu-ibunya balik badan. Tabrak saya, tabrak sini. Keretanya belok, ser, ibu-ibu gila, ibu-ibu gila. Aduh. Yang punya jalanan gitu, tapi nggak apa-apa ya. Dan ibu-ibu juga kadang suka begini, dia suka membanggakan suatu hal yang sebenarnya membahayakan gitu. Contoh nyokap gue sering minta anterin gue ke pasar kalau naik motor waktu gue masih SMP. Dan gue tuh baru bisa, ini gue ngebut-ngebut cuman dia seneng gitu, bener dah. Sering gak sih lu sore-sore begitu ngeliat ibu-ibu diboncengin anaknya ke pasar, gue naik motor, mau nabrak tukang somai, woi bu, anak gue, gitu. Buset, jalan lagi, mau nabrak tukang bakso, woi bu, anak gue, gue kencengin terus, buar, nabrak gue, plak. Anak setan itu. Ini ibu-ibu. Dan gue tinggal di daerah Tanah Abang. Sekarang kan gue udah sering masuk TV gitu kan, alhamdulillah berkat stand up komedi. Terus sekarang gue udah memperhatikan gaya potongan rambut gue gitu. Dan lu jangan sampai cukur rambut ke tempat barbershop yang abang-abangnya ekstrim gitu. Ada abang-abang di rumah gue, abang-abangnya ekstrim gitu. Kalau abang-abang biasa kan enak gitu kan ya dicukur, pijitin. Ini abang-abang ekstrim. 2 minggu yang lalu gue cukur rambut, abang-abangnya ekstrim gitu kan. Gue masuk, wah tinggal lah tuh nih. Ada abang-abang itu. Sabar ya mas. Tengok kanan, buset. Aduh, gila ngilu nih. Sabar gue tungguin ya kan. Sabar mas. Tengok kiri. Aduh kacau nih gue bilang nih. Wah gue mau stand up nih. Ya kan, sabar mas nih bentar lagi. Terakhir kan dipijitin gitu kan. Bentar lagi mas, sabar biasa. Dipijitin kan palanya. Berat jalan copot mas. Wah enggak bang, saya stand up aja bang. Enggak ini enggak sengaja beneran dah. Ini enggak sengaja. Enggak, saya mau stand up aja. Orang enggak sengaja dilempar gitu kan. Plak, pala semua gitu kan. Serem tuh bang itu. Jangan sampai. Terus di daerah Tanah Abang juga banyak banget pengemis gitu kan. Aduh maksudnya gimana sih? Gue pernah ketemu pengemis tapi dia sombong gitu. Ada pengemis sombong, gue tahu dia lebih kaya dari gue tahu. Cuman gak usah sombong gitu kan. Ada pengemis, wah pengemis nih, gue kasih duit 1.000. Diambil, sama dia disobekin, seret. Buset, kurang gede kali kan. Gue kasih duit goceng, nih bang. Sama dia diambil, sobekin lagi. Tuh, buset. Terakhir gue kasih duit 20 kan, nih 20.000 nih, gila kali. Cuman gue sobekin dulu. Nih bang, ambil. Sama dia diambil, giniin. Nyambung lagi. Pengemisnya pesulap. Terus ngilang deh, ting. Pengemisnya pesulap. Terus di Tanah Abang juga gue seneng banget. Ada hiburan di Tanah Abang, di daerah Tanah Abang ada hiburan yaitu dangdut hajatan. Gitu. Ini gue seneng banget dangdut hajatan nih. Lu tuh kasih dangdut hajatan tuh yang orang-orang nikah. Yang penyanyinya lupa, yang nyanyinya gak seberapa nih. Jogetnya sampai guling-gulingan gitu. Ya? Yang pakai rok mini tinggi segini dan segini nih. Yang main gitar jongkok enak. Bener, itu kalau dangdut di kampung gue tuh kehidupan berubah drastis bener. Kakek gue umur 90 yang udah gak bisa makan, yang udah bisa ngomong sama Malaikat Ijroil. Napasnya udah bunyi ngik gitu. Ini diinfus nih, kagak mau makan. Makan gak mau cu. Makan bentar lagi, dia biar sembuh, gak mau cu. Kakek, mana ada dangdut di sono Dangdut di mana cu? Ini kalau dangdut kakek jago nih jogetnya cu. Langsung berubah drastis gitu. Dan yang bikin sebel kalau misalkan ada dangdut di kampung-kampung itu apa? Jalanan diblokir. Bener kan sih lu setiap Sabtu Minggu tuh biasanya jalanan diblokir tuh. Lagi jalan-jalan hari Sabtu, jalan diblokir. Diblokir. Muter balik akhirnya gitu kan. Kita kesel, cuman ya menurut gua kita cuman kesel sama diri kita doang. Kita gak mikirin gitu perasaan pengantin. Menurut gua bener, jalanan ada orang pernikahan harus diblokir. Coba lu bayangin misalkan ada pernikahan di kampung-kampung jalanan gak diblokir. Kesian pengantinnya kan. Lagi foto gitu kan. Yuk, difoto kan. 1, 2, 3. Nguang, ereking lewat tuh. Dilihat erekingnya lagi gaya begini. Akhirnya diulang fotonya kan. Ayo bang, ulang bang. 1, 2, 3. Nguang, erekingnya mundur gitu yang tadi. Dilihat lagi fotonya lebih gaya lagi gitu kan. Gak enak. Dan orang-orang tanah dia rela jual perabotan demi nyawer dangdut. Termaksud bokap gue nih.
Ini parah. Ini bokap gue nih jual-jual perabotan gitu. Demi nyawer dangdut, lu bayangin perasaan gue. Malam Senin nih kan, Senin gue bangun. Waduh, TV hilang nih. Ada dangdut di mana nih? Selasa gue melek, loh sekarang kulkas hilang nih. Ini dangdut di mana lah?